Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Hadratul muhtaramin, segenap alim ulama yang senantiasa kita takzimi. Pada yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Kediri, Bapak Dr. Andes Muhammad Mizar MPD, dan juga yang kami hormati pada segenap Bapak dan Ibu Dewan Guru MTSN 1 Kota Kediri, dan tak lupa kepada seluruh anak-anakku semuanya yang kami banggakan. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Safinatun Najah, dan insya Allah untuk pembahasan kali ini kita akan mempelajari tentang makna La ilaha illallah. Sebelumnya marilah kita mulai kajian kita Safinatun Najah ini dengan membaca umul kitab. Mudah-mudahan apa yang menjadi pembahasan ini nanti mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dijadikan sebagai ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati abi wa ummi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ala alin wa ashabi kullin ajma'in wa tabi'in wa tabi'in man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma khususan ila Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumair Al-Hadrami wa khususan ila Syekh Al-Alim Al-Fadil Abi Abdullah Mu'ti Muhammad Nawawi ala Al-Bantani Al-Jawi. Tsumma khususan ila masyayikhina wa masyayihikum wa mu'allimina wa mu'allimikum wa ababayina abawaikum annallaha yaghfir lahum wa yarhamuhum bisyai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun wa ma'na la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Pasal berikut ini menjelaskan tentang makna la ilaha illallah, yaitu tidak ada zat ataupun Tuhan yang disembah secara benar dalam perwujudannya atau dalam eksistensinya di dunia ini selain daripada Allah itu sendiri. Anak-anak semuanya yang kami banggakan, perlu kita ketahui bersama bahwasanya dalam pasal ini atau dalam bab ini menjelaskan tentang kunci surga. Nah, kalau kita sudah mendapatkan kunci surga, otomatis kita semuanya ini merupakan penduduk surga itu sendiri. Nah, kuncinya apa? Yakni kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ini selain disebut sebagai kunci surga ataupun juga disebut sebagai kalimat tauhid, ini juga disebut dengan kalimat ikhlas dan juga kalimat an-najah, yakni kalimat untuk keselamatan. Nah, dalam kalimat la ilaha illallah ini, anak-anak semuanya yang kami banggakan, telah disebutkan di dalam Al-Quran ini sebanyak 37 tempat. Ini menunjukkan betapa pentingnya, betapa urgennya daripada kalimat tauhid la ilaha illallah ini. Nah, kemudian bahwasanya terkait dengan keutamaan daripada kalimat la ilaha illallah ini sangat banyak sekali. Di antaranya bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah thalatha marratin fi yaumihi," yakni barang siapa yang membaca la ilaha illallah sebanyak 3 kali dalam hari tersebut, kanat lahu kafaratun likulli dzanbin asabahu fi dzalikal yaum. Maka kalimat la ilaha illallah ini akan menjadi kafarat, akan menjadi pelebur atas tiap-tiap dosa yang mengenai orang tersebut di hari itu juga. Bahkan dari sini ditambahkan juga dari Ka'ab al-Akhbar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dulu pernah mewahyukan kalimat tauhid ini atau kalimat la ilaha illallah ini kepada Nabiullah Musa dalam kitab Taurat, dan
menegaskan bahwasanya barang siapa yang membaca la ilaha illallah ini, maka dia tidak akan pernah terkena daripada panasnya neraka jahanam. Ini disebutkan di dalam kitab Taurat. Anak-anak semuanya yang kami banggakan, terkait dengan kalimat la ilaha illallah ini memang perlu kita pahami betul akan makna yang terkandung di dalamnya, yakni la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Ya, artinya memang tidak ada zat yang patut untuk disembah ya secara benar dalam perwujudannya kecuali Allah. Jadi setiap kali kita melafalkan la ilaha illallah, maka dalam hati kita ini memaknai kalimat la ilaha illallah tersebut dengan tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Terus seperti itu. Nah, kemudian anak-anak yang kami banggakan, banyak para ulama ini yang menegaskan akan keutamaan dalam membaca la ilaha illallah ini. Bahkan dulu juga dikisahkan oleh Sayyikhuna Khalil Bangkalan ketika beliau diundang untuk tahlilan di suatu rumah milik masyarakat setempat. Ini yang beliau lakukan tidaklah membaca tahlil secara lengkap seperti yang kita ketahui dewasa ini. Hanya saja beliau cukup membacakan afdhalu dzikri fa'lamu annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan tahlil yang beliau pimpin ini selesai. Walhasil tuan rumah yang sebelumnya sudah menyiapkan jamuan berupa daging sapi, artinya tuan rumah ini sudah menyembelih sapi untuk menjamu para jamaah dan juga untuk menghormati Sayyikhuna Khalil, ini dibuat kaget dan merasa kecewa karena persiapan yang sudah dilakukan selama ini ternyata cukup dibacakan kalimat tauhid ini saja. Karena beliau Sayyikhuna Khalil ini merupakan orang yang kasyaf, artinya orang yang menjadi kekasihnya Allah, akhirnya tuan rumah ini diajak ke suatu tempat dan di situ ditimbang antara berat sapi dengan beratnya kalimat tauhid ini. Kesimpulannya, ketika sapi ini ditimbang beratnya misalkan ada 100 kg. Nah, ketika kalimat tauhid ini ditulis oleh beliau Sayyikhuna Khalil dan ditimbang, ternyata beratnya lebih dari 100 kg. Ini menunjukkan betapa agungnya, betapa mulianya kalimat la ilaha illallah ini. Dan tentunya kita tidak hanya sekedar asal mengucapkan saja, tapi juga harus memahami betul akan makna yang terkandung dalam kalimat tersebut. Dari sini anak-anak semuanya yang kami banggakan, wa qala ba'duhum inna kalimata la ilaha illallah isna asyara harfan. Dalam kalimat la ilaha illallah ini menurut para ulama terdapat 12 huruf. Nah, dari 12 huruf ini fala jarama ay fala budda annahu wajaba biha isnata asyara faridatan. Maka dari 12 huruf yang ada pada kalimat la ilaha illallah ini wajib hukumnya untuk memberikan 12 kemanfaatan. Nah, kemanfaatan tersebut terbagi menjadi 2, ada 6 kemanfaatan secara zahir dan ada 6 kemanfaatan secara batin. Adapun kemanfaatan secara zahir yang jumlahnya 6 itu diantaranya adalah at-thaharah, yakni terkait dengan bersuci, kemudian sholat, kemudian zakat, puasa, haji, dan jihad. Nah, terkhusus untuk jihad ini anak-anak semuanya yang kami banggakan bahwasanya al-jihad ay al-qital fi sabilillah, yakni berperang di jalan Allah. Liqamatiddin. Tujuannya untuk menegakkan agama Islam. Nah, karena masa ini agama Islam sudah berkembang, sudah banyak pengikutnya, maka jihad dengan cara berperang di jalan Allah ini merupakan wa hadza huwa al-jihadul asghar. Ini hanya jihad kecil, ya.
Jadi saya ulangi lagi, jihad di jalan Allah dengan cara berperang untuk menegakkan agama Allah, ya, memerangi musuh-musuh yang atau orang-orang yang tidak beragama Islam, ini ternyata jihad kecil. Nah, berarti ada jihad yang lebih besar daripada al-qital fisabilillah ini, yaitu apa? Amal jihadul akbar fahuwa mujahadatun nafsi. Jihad yang paling besar ini adalah memerangi hawa nafsu, termasuk kita memerangi kebodohan. Nah, artinya kita belajar, kita sekolah, kita ngaji, ini termasuk bagian daripada jihad yang besar. Pahalanya lebih besar. Seperti itu. Dan berikutnya anak-anak semuanya yang kami banggakan terkait dengan keistimewaan kalimat la ilaha illallah yang 6 berikutnya yang secara batin ini diantaranya adalah yang pertama tawakal, ya. Apa tawakal itu? Huwa thiqatul qalbi bil wakil al haq ta'ala bihaitsu yaskunu anil ittirab inda ta'adzuril asbab. Jadi yang dinamakan dengan tawakal ini adalah kuatnya hati, ya, dalam memasrahkan kepada zat yang memasrahkan, artinya kepada Allah, dengan cara hati ini tidak poyang-paying, artinya hati ini tidak bimbang, artinya sudah mantap bahwasanya hal-hal yang telah kita lakukan ini semuanya kita pasrahkan kepada Allah. Nah, perlu kita ketahui dalam tawakal ini walaisal murad bitawakal tarkul kasbi. Artinya tawakal itu bukan kok kita meninggalkan suatu pekerjaan, bukan. Tapi malah sebaliknya, ya. Tawakal itu harus kita mengerjakan sesuatu, baru hasilnya nanti kita pasrahkan kepada Allah. Nah, kalaupun toh tawakal hanya sekedar diartikan sebagai pasrah saja, maka hal ini seperti yang ditegaskan oleh Uwais Al-Qarni, bahwasanya ada seseorang ini, ditegaskan oleh Imam Ahmad, bahwasanya ada seorang laki-laki yang kesehariannya dia hanya duduk di rumah dan di dalam masjid saja. Dia tidak mengerjakan sesuatu apapun. Bahkan sampai dia mengatakan, aku nggak mau bekerja, aku nggak mau melakukan sesuatu, karena aku yakin nanti Allah akan mendatangiku dengan rizkinya. Nah, ini merupakan pengertian tawakal yang keliru. Karena tawakal itu harus dikerjakan, ya, harus mengerjakan sesuatu. Artinya kalau hanya sekedar menengadahkan tangan saja untuk berdoa, maka itu bukanlah suatu bentuk tawakal. Selanjutnya anak-anak semuanya terkait dengan keistimewaan secara batiniah dari kalimat la ilaha illallah ini adalah at-tafwid, ya. At-tafwid ini huwa at-taslimu lillahi fi jami'i umurih wa huwa a'la minat tawakal. Wadiddu at-tafwid at-toma'. Nah, untuk tafwid ini hampir sama maknanya dengan tawakal, artinya juga sama-sama memasrahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya saja untuk levelnya atau tingkatannya di atas tawakal. Nah, kebalikan daripada tafwid ini adalah toma', yakni mengharapkan sesuatu. Kebalikannya seperti itu. Kemudian untuk keistimewaan secara batin yang ketiga ini adalah melahirkan sifat sabar. Qauluhu as-sabru wa huwa habsun nafsi 'alal masyaqi wa 'anil jazai. Jadi melahirkan rasa sabar. Sabar ini adalah bisa menahan diri atas sesuatu yang menyulitkan ataupun menahan sesuatu dari ngeresulo. Ngeresulo itu bahasa lainnya adalah sambat, ya. Artinya bisa melahirkan sambat. Nah, kalau orang masih ada sambat-sambatnya, orang itu masih belum bisa menahan hawa nafsunya, maka dia belum memiliki atau belum sempurna dalam memiliki
kesabaran. Kemudian yang keempat dari keistimewaan kalimat la ilaha illallah ini adalah melahirkan sifat zahid, sifat zuhud, ya. Artinya sifat yang tidak begitu mencintai dunia. Nah, sifat zuhud ini perlu untuk kita miliki karena sifat zuhud ini akan sangat banyak bermanfaat di kehidupan kita. Karena kalau orang tidak memiliki rasa zuhud di dalam hatinya, maka besar kemungkinan dia akan suka melakukan foya-foya alias idha'atil mal, yakni menyia-nyiakan harta yang dia miliki. Termasuk pula bahasa lain daripada zuhud di sini adalah bisa membuat seseorang ini memiliki sikap hemat, ya, hemat dalam segala hal. Dan yang terakhir dari keistimewaan kalimat tauhid la ilaha illallah ini adalah taubat, ya. Jadi kalimat la ilaha illallah ini atau yang seringkali kita sebut dengan bacaan tahlil ini bisa membuat seseorang ini bertaubat. Hanya saja perlu kita ketahui bersama ada 3 syarat agar taubat kita bisa diterima oleh Allah. Yang pertama adalah al-iqlal, kemudian yang kedua adalah an-nadam, dan yang ketiga adalah di sini yang ketiga ini tidak mengulangi kesalahannya yang sama. Artinya adamul aud, ya, tidak melakukan kesalahan yang sama. Ini agar syarat taubat kita diterima oleh Allah. Demikian anak-anak terkait dengan kajian kita tentang makna la ilaha illallah yang ternyata terdiri dari 12 huruf, dan 12 huruf itu masing-masing memiliki keistimewaan baik secara zahir maupun secara batin. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Tentunya dalam menyampaikan ini banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.